Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memutuskan untuk memecat 66 pegawai yang terlibat dalam kasus pungutan liar, atau pungli, di rumah tahanan lembaga anti rasuah. Ada pemberhentian 66 pegawai KPK karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, kata juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2024. Ali menegaskan, pemecatan tersebut merupakan bentuk komitmen KPK untuk menjaga maruah lembaga. Tentu kami tidak mentolerir sama sekali terkait dengan perbuatan-perbuatan kecurangan bahkan kemudian korupsi di internal KPK sendiri. Kami lakukan bersih-bersih, ujarnya. Oke. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan inspektorat dari tim di KPK ya, ada tim khusus. Jadi yang memeriksa baik itu atasan langsungnya dari SDM, kemudian dari Sekjenan, inspektorat itu memeriksa. Gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan secara maraton dan kemudian menyimpulkan bahwa ada pemberhentian 66 pegawai KPK gitu ya, karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Dan ini sebagai bentuk komitmen kami untuk menjaga marwah KPK, karena tentu kami tidak mentolerir sama sekali terkait dengan perbuatan-perbuatan curangan, perbuatan bahkan kemudian korupsi gitu ya di internal KPK sendiri. Kami lakukan bersih-bersih. Ya, dan tentu ini semua sekali lagi kami menyadari bahwa ada kelemahan, ada kekurangan. Oleh karena itu kami tentu merefleksikan diri, mengevaluasi begitu ya. Sehingga ke depan kami berupaya untuk memperbaiki sistem tata kelola rutan cabang KPK itu sendiri. Di samping saat ini kami juga melakukan pemrosesan terhadap para oknum ini, 15 orang sudah ditahan, dan kami pastikan prosesnya terus berjalan sampai nanti dibawa di pengadilan tindak pidana korupsi, dan tentu nanti disiplinnya juga kami proses lebih lanjut setelah etiknya kemarin sudah diputus oleh Dewan Pengawas KPK. Adapun yang sisanya 12 orang ini memang kami segera nanti lakukan koordinasi dengan BKN, karena sekali lagi kejadian ini sudah cukup lama. Mereka melakukan dugaan kecurangan ini sebelum adanya dewas terbentuk ataupun sebelum adanya peralihan menjadi ASN. Oleh karena ini tentu kan harus didiskusikan lebih lanjut. Perbuatan yang dilakukan ketika belum menjadi ASN, tetapi saat ini menjadi ASN, nanti seperti apa penanganannya. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Tetapi yang pasti bahwa kami komitmen untuk membersihkan siapapun ketika ada oknum di internal KPK melakukan curangan semacam ini, pasti diproses lebih lanjut. Gitu ya. Nah, adapun penggantinya apakah sudah ada? Memang khusus untuk di bagian pengamanan, bagian pengawalan tahanan, termasuk untuk rutan di cabang KPK. Saat ini karena personilnya hampir 66 tadi itu sudah keluar, sehingga nanti dibutuhkan penggantinya lebih lanjut. Kalau dari sisi SDM saat ini KPK kan sudah menerima 214 pegawai baru. Sekarang sedang dilakukan induksi dan lain-lain proses-proses di internal KPK, sehingga nanti harapannya akan disebar ke seluruh unit. Yang kedua, secara teknis memang kemudian rutan cabang KPK yang ada sekarang diaktifkan di C1 dan di K4. Khusus untuk di POM AL dan POM Dam Jaya Guntur sementara untuk dinonaktifkan, karena semua tahanannya kita pindah ke rutan Merah Putih dan C1. Itu secara teknis ya. Tapi nanti ke depan ketika sudah personil yang ada memadai, tentu kami aktifkan kembali 2 rutan cabang KPK tersebut. Tapi kami ingin pastikan bahwa proses penanganan perkara di KPK terus berlanjut, karena tentu rutan merupakan bagian dari supporting system di penindakan. Kalaupun misalnya di C1 ataupun rutan di K4 penuh, tentu kami juga ada koordinasi dan kerjasama dengan pihak Polda misalnya, sehingga bisa diterapkan di rutan Polda maupun rutan Polres di sekitar Jakarta.